supaya nggak lama-lama membuang waktunya, hari ini pembicara pertama kita itu ada Bapak Chris Billy Arianto, MA, MSI. Beliau adalah dosen dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Hari ini Bapak Billy akan menyampaikan atau memaparkan materi terkait dengan synchronous and asynchronous learning. Kepada Bapak Billy, saya hanya memberi waktu 30 menit ya Pak ya, supaya adil kepada semuanya. Oke, kepada Bapak Billy, layar dan waktunya saya berikan kepada Bapak. Silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Chris Billy Arianto. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk mungkin saya akan bilang lebih ke arah berbagi ya gitu, karena saya lihat kita semua kan sudah sama-sama menghadapi PJJ ini gitu, kuliah secara online. Nah, sekarang saya akan berbagi mengenai apa yang sebenarnya juga sudah saya sampaikan di Unika Atmajaya, yaitu mengenai asynchronous dan synchronous learning. Sebenarnya apa sih asynchronous dan synchronous itu? Saya akan share screen saya. Oke, ini sudah terlihat ya. Ya, oke. Jadi ini adalah yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu mengenai asynchronous dan synchronous learning. Mungkin apa yang Bapak Ibu juga sudah tahu mungkin ya gitu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran secara asinkronus dan juga sinkronus. Tapi pada intinya adalah saya akan berbagi latar belakang sebenarnya asinkronus sinkronus itu tuh secara teori itu tuh seperti apa sih, dan pengalaman saya juga dengan melakukan asinkronus dan sinkronus di Unika Atmajaya. Itu proses pembelajarannya seperti apa. Nah, sebenarnya dengan Bapak Ibu mengikuti sesi ini yang sekarang sedang dijalankan, itu sebenarnya Bapak Ibu tuh sedang mengikuti synchronous learning gitu. Jadi menggunakan synchronous learning, karena synchronous learning itu pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, pembelajaran yang secara langsung gitu. Kita mungkin langsung masuk aja ke definisinya ya, untuk bisa tahu apa sih bedanya asynchronous sama synchronous learning. Jadi pada intinya synchronous learning itu adalah online or distance education that happens in real time gitu. Jadi kalau misalnya dilihat secara teoritis gitu, dalam pembelajaran asinkronus dan sinkronus itu ada dua yang ditekankan gitu. Yang pertama adalah secara spasial, yang kedua adalah secara temporal. Secara spasial adalah lokasinya. Jadi karena kita pembelajaran jarak jauh, jadi lokasinya adalah di rumah kita masing-masing jadinya ya, atau di satu tempat gitu, di mana kita tidak bertemu tatap muka. Sedangkan kalau misalnya tatap muka di kelas, jadi kan artinya secara secara spasial kita berada dalam satu ruangan yang sama gitu. Nah, jadi ini kita secara spasial sekarang kita berada di rumah kita masing-masing atau di tempat kerja atau di mana. Jadi kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Kita berada dalam satu ruangan yang sama, yaitu GoToMeeting ini sekarang gitu. Jadi kita dihubungkan oleh teknologi bernama GoToMeeting. Nah, itu secara spasial. Kalau secara temporal itu adalah waktu. Jadi waktunya, kalau di sinkronos itu waktunya secara real time. Saya bilang apa, Bapak Ibu langsung mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Dan nanti ketika seperti tadi yang Mbak Mbak Anissa Rizky juga udah bilang ya gitu, bahwa kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dan nanti saya bisa langsung jawab gitu. Itu adalah secara synchronous learning. Kalau yang asinkronos itu adalah occurs through online channels without real-time interaction. Jadi secara spasial sebenarnya sama-sama aja sih, karena dia kita tetap melakukannya dari rumah masing-masing gitu, atau dari tempat yang berbeda-beda yang dihubungkan dengan satu channel gitu. Misalnya kita menggunakan YouTube misalnya, atau kita mengirimkan PowerPoint kepada mahasiswa gitu, dan nanti mahasiswanya terserah kapan mau belajarnya. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya adalah secara temporal. Jadi kalau sinkronus itu real time, kalau misalnya asinkronus itu dilakukannya tidak secara real time, tapi bisa dipelajari dan dikerjakannya kapan saja. Gitu. Itu adalah
perbedaannya antara sinkronus dan juga asinkronus. Jadi ini kalau secara teoritis dari Hrabinski, asynchronous e-learning supports work relation among learners with teachers even when participant cannot be online at the same time. Jadi kata kuncinya adalah kalau online-nya itu tidak perlu dalam waktu yang sama sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya saya kirimkan materinya hari Senin gitu. Terus ya kita kelasnya hari Jumat ya, rekan-rekan mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya saya kirimkan hari Senin, terus habis itu misalnya ada pertemuan tatap muka secara online-nya hari Jumat. Maka mahasiswa boleh dari hari Senin sampai Jumat pagi sebelum kelas itu bisa menonton materinya atau membuka materinya. Jadinya kalau kita belajar menggunakan asinkronus itu artinya kita belajarnya secara fleksibel jadinya gitu. Ini adalah kunci dari pembelajaran secara e-learning secara fleksibel. Nah, kalau misalnya sinkronus e-learning, sinkronus itu karena pembelajarannya real time, jadinya ada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa jadinya gitu. Jadi akhirnya kita bisa membentuk komunitas pembelajar jadinya, di mana karena real time jadinya kan ada diskusi, jadi kita bisa membangun pengetahuan bersama-sama gitu. Learners and teachers experience synchronous e-learning as more social and avoid frustration. Nah ini adalah salah satu yang penting juga nih gitu. Karena kalau asinkronus, misalnya saya kirimkan materinya, terus rekan-rekan mahasiswanya ternyata ada yang kayak bingung, ini maksudnya apa sih gitu. Dia nggak bisa langsung tanya ke dosennya, karena kan itu bentuknya video rekaman, atau misalnya bentuknya PowerPoint, atau materi yang dikirimkan. Sedangkan kalau misalnya sinkronus, karena real time, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada dosennya, kepada pematerinya, gitu. Itu adalah yang pembelajaran menggunakan sinkronus. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau asinkronus itu bisa diakses kapan saja. Jadi, kayak tadi yang saya bilang, kita akan ada pertemuan hari Jumat, saya kirimkan materinya hari Senin. Saya membebaskan jadinya kepada mahasiswa. Kapan kalian mau nonton videonya, kapan kalian mau membaca materinya, mengerjakan tugasnya gitu misalnya. Misalnya kayak mau aduh kelasnya jam 10, udah saya tonton videonya jam 8 pagi aja deh di hari Jumat gitu. Ya nggak masalah gitu, karena kita memberikan kebebasan kepada mahasiswanya. Ini juga jadi kunci untuk student center learning sih. Jadi kita menuntut kemandirian juga dari mahasiswanya untuk belajar. Nah, yang kedua tidak bisa langsung bertanya jika ada pertanyaan dan memiliki kesempatan mencari materi tambahan lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita memberikan tugas gitu ya. Nah, sekarang kan teknologi sudah semakin maju ya, jadi bisa googling, bisa langsung cari di internet informasi-informasi atau punya lebih banyak waktu untuk membaca gitu. Kalau misalnya kayak di kelas gitu, saya nanya satu materi gitu, kayak misalnya apa itu bedanya sensasi dan persepsi, misalnya contohnya seperti itu. Kalau di kelas kan rasanya kayak ditembak ya gitu, kayak mungkin mahasiswanya kalau misalnya belum terlalu banyak baca, jadinya kayak ini apa ya bedanya sensasi persepsi. Sedangkan kalau misalnya secara asinkronus, mereka bisa googling dulu, mereka bisa baca dulu, jadi mereka bisa mencari materi tambahan lebih banyak. Gitu. Nah, kalau misalnya sinkronus, itu seperti yang kita lakukan sekarang, itu adalah synchronous learning. Jadi dia bisa diakses di waktu tertentu saja. Misalnya contohnya sekarang, bisa diaksesnya itu ya hanya artinya dari jam 9:30 ini sampai nanti siang gitu, sampai nanti jam 12-an gitu. Kalau misalnya ini sesinya direkam. Ketika Bapak Ibu menonton rekamannya, nah itu nanti proses pembelajarannya berubah dari sinkronus menjadi asinkronus. Gitu. Dan perbedaan laginya adalah sinkronus itu bisa bertanya langsung jika ada pertanyaan dan perlu perhatian penuh pada dosen yang sedang menjelaskan. Gitu. Jadi kalau misalnya agak meleng dikit gitu ya misalnya, nah itu nanti bisa-bisa udah kelewat nih kayak tadi itu ngomong apa ya dosennya. Nah, jadi butuh perhatian penuh. Sedangkan kalau asinkronus misalnya kayak aduh saya capek denger rekamannya 1 jam gitu. Ya udah saya bisa potong-potong. Saya nonton dulu 20 menit terus habis itu saya misalnya ngapa-ngapain dulu gitu. Terus habis itu saya tonton lagi 20 menit gitu. Jadi saya bisa waktunya jadi bisa lebih fleksibel dalam proses pembelajarannya gitu. Oke. Nah, secara teoritis sebenarnya asinkronus dan sinkronus learning ini tuh sudah
ada sejak tahun 1970-an gitu. Dengan teorinya yaitu adalah transactional distance theory. Pada intinya adalah dalam transactional distance theory itu proses pembelajaran kita tuh tetap melakukan proses pembelajaran walaupun dilakukannya ada jaraknya jadinya gitu. Nah, di dalam TDT ini, Transactional Distance Theory, itu ada dua, ada dialog sama ada structure. Dialog itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mahasiswa kita gitu. Dengan kita memberikan instruksi misalnya gitu. Kalau misalnya secara sinkronus misalnya, saya sekarang ini ya harus menjelaskan dengan bahasa yang kalau pada mahasiswa misalnya bahasa saya sama bahasa yang saya pakai ke mahasiswa sama bahasa yang saya pakai ke Bapak Ibu mungkin agak berbeda jadinya. Kalau ke mahasiswa mungkin saya harus lebih sederhana karena mereka misalnya anak semester 1 gitu, baru belajar psikologi. Jadi mungkin saya nggak bisa pakai istilah-istilah yang grandiose gitu ya gitu. Tapi kalau ke Bapak Ibu misalnya saya menggunakan teori-teori yang sudah cukup apa namanya? Cukup terkenal gitu misalnya kayak saya menyebut teori Piaget gitu. Teori Jean Piaget. Nah, itu saya akan asumsikan bahwa Bapak Ibu juga sudah memiliki pengetahuan yang sama seperti saya, karena kan kita udah sama-sama belajar psikologi bertahun-tahun ya, gitu, sebagai dosen psikologi gitu. Nah, itu adalah cara dialog gitu. Jadi bagaimana kita tuh membangun komunikasi dengan mahasiswa. Yang kedua adalah structure. Structure itu jadi gini, ketika kita mau melakukan synchronous dan asynchronous learning, itu kita tetap harus menentukan, misalnya kayak pertemuan berapa kita menggunakan sinkronus, pertemuan berapa kita menggunakan asinkronus. Jadi bahasanya tuh kayak kita membuat RPS terlebih dahulu gitu, rancangan pengajaran semester di awal dan kita tentukan apa aja yang akan kita lakukan tiap minggu. Nah, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di mana kita bisa mengomunikasikan kepada mahasiswa, jadi dialognya bisa mengomunikasikan ke mahasiswa apa sih yang sebenarnya ingin dipelajari gitu. Dan kalau secara strukturnya itu harus jelas. Jadi jangan sampai ada kebingungan ke mahasiswa, hari ini tuh belajarnya kita caranya gimana sih? Kita akan pakai live atau kita nonton video atau kita kerjain tugas atau gimana ya? Nah, jadi strukturnya dari awal sudah harus dijelaskan gitu. Makanya itu adalah pentingnya kita membuat rancangan pengajaran semester jadinya menurut saya di awal. Sehingga mahasiswa juga inform, jadi tahu gitu bahwa kelasnya misalnya hari ini kita kelasnya live dulu, minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka, tapi kita pertemuannya dengan nonton video gitu misalnya. Itu adalah dialog dan structure. Nah, di sebelah kiri saya ini itu bisa dilihat ada tulisan yang sebelah kiri yang bentuknya segitiga, yang satu lagi segitiga terbalik gitu. Nah, ini adalah proses pembelajaran sinkronus sama asinkronus kalau misalnya dilakukan dalam proses pembelajaran e-learning gitu. Nah, kalau kita mau yang benar-benar 100% online course, sebenarnya kita tuh malah synchronous learning-nya itu lebih sedikit porsinya daripada asynchronous gitu. Dimana, jadi misalnya kayak pertemuan pertama kita tatap muka dulu gitu, untuk kayak berdiskusi dengan menjelaskan aturan-aturan gitu-gitu. Setelah itu nanti ya materi-materi berikutnya kalian akan saya kirimkan video, saya akan kirimkan instruksi tugas untuk kalian belajar gitu-gitu. Nah, kalau memang porsinya jadi lebih banyak di asinkronus itu jadi proses pembelajarannya itu adalah jadinya online, disebutnya 100% online course. Kalau yang satu lagi segitiga kebalik lebih banyak synchronous learning daripada asynchronous learning, itu jatuhnya adalah 100% face to face courses. Maksudnya adalah kita seakan-akan seperti memindahkan ruangan kelas jadinya secara jarak jauh jadinya, karena kita jadi lebih banyak misalnya lebih banyak lecture-nya secara sinkronus gitu-gitu. Yang mana yang lebih baik itu sebenarnya kalau menurut saya sama-sama baik ya gitu, mau menggunakan yang lebih banyak asinkronus atau lebih banyak sinkronus, atau misalnya mau membuatnya 50-50 gitu, 50% sinkronus 50% asinkronus. Nanti saya akan di belakang akan lebih saya jelaskan lagi gitu bahwa sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana pembelajarnya nih gitu. Pembelajarnya lebih nyaman seperti apa ya. Kalau misalnya kayak 14 kali pertemuan perkuliahan, misalnya 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS, sinkronus terus, misalnya kayak internetnya nggak kuat gitu, atau pulsanya habis misalnya, nah itu kan nanti jadinya kan mahasiswa juga tidak nyaman belajarnya kan gitu. Atau kalau misalnya harus kelasnya misalnya 4 SKS 200 menit gitu-gitu terus habis itu harus sinkronus, itu kayak
kalau di kelas kan kita bisa ya grabbing the attention gitu di dalam kelas. Tapi kalau misalnya kita sudah online, kan kayak gini gitu, kayak sekarang Bapak Ibu Jo mematikan kameranya kan, saya nggak tahu tuh jadinya apakah benar-benar saya diperhatikan atau enggak emang lagi mengerjakan hal yang lain gitu misalnya. Sama nanti mahasiswa juga akan seperti itu. Saya kuliah berjam-jam saya ngomong, tapi saya juga nggak tahu mahasiswanya dengerin atau enggak gitu, karena kameranya dimatiin. Tapi saya nggak bisa nuntut mereka semua nyalain kamera karena nanti akan makan kuota gitu. Nah jadi itu kayak ada tarik menarik yang harus kita lihat juga nih. Bagaimana supaya mahasiswa itu tetap bisa pembelajarannya efektif gitu. Jadi nanti kita harus menemukan keseimbangan nih antara sinkronus sama asinkronus learning. Nah, kapan sih kita menggunakan asynchronous learning? Adalah ketika kita mau meminta mahasiswa mempelajari materi secara mandiri gitu. Jika materi sangat banyak tapi waktunya terbatas dan merefleksikan isu yang kompleks. Misalnya kayak mata kuliah teori kepribadian gitu. Kalau di teori kepribadian misalnya kayak coba kalian pelajari tokoh-tokoh di behaviorisme gitu, atau misalnya tokoh-tokoh humanistik gitu. Nah, materi kepribadian kan sebenarnya banyak sekali ya, kalau dibahas di kelas mungkin nggak cukup waktunya gitu. Akhirnya kita minta mahasiswa mempelajarinya secara mandiri terlebih dahulu, misalnya dengan kita kasih misalnya baca chapter sekian sampai sekian, atau kita kirimkan video sehingga mereka bisa belajar secara mandiri gitu. Dan bisa merefleksikan isu yang kompleks. Jadi kayak misalnya kalau mau belajar lebih lebih mendalam, itu bisa menggunakan si asinkronus ini. Karena kalau misalnya sinkronus di kelas, mungkin mahasiswa jadi tidak begitu banyak waktu untuk mengeksplorasi gitu. Jadi untuk merefleksikan isu yang kompleks bisa dilakukan asinkronus, sorry. Nah, kalau menggunakan sinkronus itu kapan sih? Sinkronus itu dilakukan ketika dosen ingin berdiskusi langsung dengan mahasiswa. Jadi pengetahuannya itu kayak dibangun bersama oleh mahasiswa dan juga dosen gitu. Kalau mau melakukan simulasi atau role play gitu. Misalnya mata kuliah praktek, misalnya assessment, atau misalnya kayak mau latihan diagnostik atau assessment memberikan administrasi alat ukur gitu, mau memberikan misalnya administrasi IST gitu. Ya itu mungkin harus secara sinkronus ya, jadi kita bisa melihat kayak dan kita bisa memberikan feedback langsung. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa juga asinkronus sih. Cuman bedanya kalau asinkronus kan kita sulit untuk memberikan feedback secara langsung kalau misalnya ada kesalahan atau apa. Terus kalau mau membuat perencanaan pembelajaran dengan mahasiswa gitu. Jadi kalau mahasiswa misalnya mau dari pertemuan pertama kita mau membuat kesepakatan dengan mahasiswa, itu bisa menggunakan synchronous learning ini. Oke, ini saya berikan contoh pengalaman saya. Sebenarnya saya sudah mencoba untuk melakukan asynchronous learning ini itu sebelum pandemik gitu sebenarnya. Jadi semester ganjil 2019-2020 ini, saya mengajar kelas psikologi umum dengan rekan saya, Mas Sandi Witarso. Saya berikan contoh di sini, ini mata kuliahnya 5 SKS, jadi 250 menit. Lalu setiap chapter itu dibahas 2 kali pertemuan gitu. Nah, jadi yang saya lakukan, saya kalau dilihat di sini ada mata kuliah, ada chapter sensation and perception sama memory. Saya kasih contoh yang sensation perception. Jadi di pertemuan pertama saya melakukan lecture di dalam kelas. Saya kayak lecture, diskusi di kelas gitu selama 4 jam itu ya, 4 jam kelas. Nah, itu saya habiskan materinya itu semuanya di pertemuan pertama, di pertemuan tanggal 9 itu. Di pertemuan pertama membahas sensation perception. Di pertemuan kedua, saya tahu kalau misalnya mereka dikumpulkan di kelas lagi, mungkin mereka udah kayak enak gitu ya, kayak ya lo harus kelas lagi dan mendengarkan materi sensation and perception lagi gitu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya memberikan tugas jadinya. Ini adalah contoh tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, ini adalah esai refleksi. Jadi kelasnya dibuatnya jadi saya buat secara asinkronus, jadi mereka tidak perlu hadir di kelas. Jadi mereka tugasnya adalah membuat esai refleksi tentang apa yang terjadi di sekelilingnya gitu. Apa sih sensasi yang dirasakan dari sensasi tersebut, apa sih yang kalian persepsikan. Jadi karena mata kuliahnya psikologi umum dan sangat dekat ya materinya, sensasi persepsi kan dekat dengan kita gitu. Jadi akhirnya dari sini akhirnya jadi akhirnya saya minta untuk mahasiswa dari bangun tidur sampai
sampai hari itu melakukan kegiatan apa, dirasakan sensasi apa aja sih yang dirasakan, dan apa yang kalian persepsikan terhadap sensasi yang baru saja dirasakan. Nah, ini saya berikan sedikit contoh juga mata kuliah yang saya ajarkan, psikologi eksperimen. Ini adalah ekspektasi saya gitu. Jadi ini materi pertemuan setelah UTS ya gitu. Dimana pandemi itu, kalau di Atmajaya pandemi itu melanda kami dan membuat kami harus online di pertemuan yang kebanyakan dilakukannya setelah UTS. Jadi ini adalah ekspektasi saya pengennya seperti ini, tapi akhirnya tidak jalan ya jadinya. Dan akhirnya saya harus mengubah kelas. Kalau kami di Atmajaya menggunakan Microsoft Teams sebagai learning management system kami gitu. Jadi kami membuat di membuat di Microsoft Teams, saya ubah bentuknya. Yang tadinya harus presentasi di kelas tatap muka, jadinya akhirnya presentasinya di Teams gitu, menggunakan channel umum gitu. Jadi kalau misalnya di Teams, nanti berikutnya ada gambarnya. Teams itu saya bisa membuat channel yang general, saya bisa juga buat channel yang diskusi kelompok kecil-kecil gitu. Di sini kebetulan ada 10 kelompok, saya membentuk 10 kelompok di dalam Teams. Nah, jadi kayak bisa dilihat pertemuan ke-8 saya presentasi di channel umum, jadi semua mahasiswa bisa mendengar presentasinya. Nah, setelah mereka dapat feedback dari presentasi di pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, itu saya diskusi di channel masing-masing. Saya masuk ke kelompok-kelompok kecil. Dan ini dari pertemuan 8 sama 9 saya lakukan secara sinkronus. Gitu. Jadi saya tentukan waktunya. Oke, kita kelas dari jam 11 sampai 12.40. Di pertemuan 9, kelompok A misalnya, kelompok A di jam 11 sampai jam 11.10 misalnya. Kelompok berikutnya 11.10 sampai 11.20 dan seterusnya. Nah, setelah itu di pertemuan 10 sampai 12, karena mereka melakukan pengambilan data, jadinya akhirnya saya putuskan untuk bentuknya asinkronus. Jadi kita tidak ada pertemuan di kelas. Gitu. Jadi mereka terserah mau ngambil data, mereka mau diskusi sama saya bisa dengan kirim email atau chat di Teams gitu-gitu. Sampai akhirnya nanti di pertemuan 13 dan 14 kita kembali lagi di kelas secara sinkronus untuk presentasi dan feedback terakhir sebelum mereka mengumpulkan laporan. Nah, ini adalah contoh dari tim saya gitu. Kalau dilihat kayak di sebelah kiri itu bisa terlihat ada general. Jadi general itu semua mahasiswa ada di sana. Lalu ada kelompok kecil-kecilnya. Saya buat kelompok itu kelompok 1 sampai 5, kelompok A sampai E gitu. Ada 10 kelompok di mana saya bisa masuk nih ke dalam kelompok-kelompok mereka. Dan saya mengencourage mereka untuk ketika berdiskusi, silahkan berdiskusinya itu di dalam Teams. Jadi saya bisa tahu progres mereka tuh seperti apa. Gitu. Jadi saya bisa lihat nih, oh di pertemuan segini mereka misalnya udah selesai sampai bab 3. Oh di pertemuan segini mereka baru mulai kerjain bab 4 gitu misalnya. Jadi dengan cara seperti itu, saya bisa tahu progresnya mereka. Ini adalah contoh instruksinya juga gitu apa yang saya berikan di kelas. Mungkin tulisannya kecil ya Bapak Ibu sekalian, tapi yang saya sampaikan adalah ini adalah contoh saya dalam membentuk dialog dan structure. Dialognya itu saya mengirimkan informasi kepada mahasiswanya, instruksinya melalui Teams di channel general ini, dan strukturnya adalah tadi yang RPS yang saya akhirnya RPS-nya saya modifikasi lagi gitu kan gitu. Jadi mahasiswa sudah tahu dari pertemuan 8 sampai 14 apa aja sih yang harus mereka lakukan. Jadi mereka nggak bingung kayak, aduh hari ini tuh kelasnya tatap muka ya, hari ini tuh kelasnya asinkronus ya atau gimana ya. Gitu. Ini adalah strukturnya dan instruksi yang saya berikan adalah dialognya. Nah itu adalah contoh bagaimana mengaplikasikan tadi ya yang transactional distance theory itu. Oke. Karena waktu saya sudah sedikit, jadi ini saya sedikit jelaskan aja ya gitu bagaimana sih kita mengaplikasikan ilmu kita psikologi ini untuk menggunakannya di kelas. Jadi kita bisa kalau dari sisi behaviorism kita bisa memberikan reward kepada yang sudah melakukan tugas di sesi asinkronus. Misalnya nonton video, membaca materi dan mengerjakan esai dan mampu berdiskusi di kelas secara sinkronus. Jadi rewardnya itu ya bisa aja dengan ujian gitu atau ya saya yakin lah Bapak Ibu memiliki cara masing-masing gitu untuk memberikan motivasi atau memberikan reward kepada mahasiswanya untuk mengikuti. Jadi kenapa kita harus mereward gitu? Mungkin bukan harus ya. Mengapa kalau dari sisi behaviorism ketika dia berhasil mencapai milestone-nya dengan menonton atau mengerjakan tugas secara asinkronus, lalu di sinkronus misalnya dia jadi aktif berdiskusi gitu.
ketika memberikan reward maka mahasiswa akan ter-encourage gitu untuk oh ternyata saya misalnya dapat nilai bagus ya kalau misalnya saya rajin nih ngikutin yang asinkronusnya dan saya jadi bisa banyak diskusi nih ketika di kelas secara sinkronus. Jadi akhirnya mahasiswa ke depannya mungkin mahasiswa lainnya jadi lebih termotivasi juga gitu untuk mengikuti kelasnya apa dan mau terus belajar gitu. Nah, kalau secara konstruktivism saya melihat dari teorinya Vygotsky gitu. Dari teori Vygotsky itu kan adalah teori yang dia melihat bahwa mahasiswa itu adalah pembelajar mandiri. Jadi mereka bisa belajar secara asinkronus. Mereka tuh bisa memaksimalkan dulu nih pemahaman mereka secara asinkronus. Jadi mereka belajar sendiri terlebih dahulu. Lalu kita sebagai more knowledgeable others, dosen-dosen sebagai more knowledgeable others, bisa menarik pengetahuannya gitu. Jadi supaya dia bisa mencapai ke zone of proximal development-nya. Jadi ibaratnya lingkaran kecil yang di tengah itu mereka bisa lebih besar karena bantuan kita gitu. Kita sebagai more knowledgeable others menarik pengetahuan mahasiswa lebih tinggi lagi, khususnya pada saat kelas sinkronus gitu. Jadi kelas asinkronus itu bisa aja di lingkaran yang A itu ya gitu mahasiswa sampai sejauh mana pengetahuan mahasiswa sampai kalau belajar sendiri itu pahamnya sejauh mana sih. Nah nanti di kelas sinkronus baru nanti kita diskusikan lagi gitu apa yang masih belum dipahami oleh mahasiswanya gitu. Oke, berikutnya ini saya lagi keranjingan educational neuroscience. Jadi saya memasukkan juga tentang educational neuroscience di mana ternyata tuh kayak hormon-hormon atau neurotransmitter dalam tubuh kita itu juga bisa berpengaruh dalam proses pembelajaran kita. Nah, jadi kalau dalam educational neuroscience ini salah satu yang memotivasi mahasiswa supaya dia mau terus maju itu adalah dengan adanya dopamin. Dopamin adalah hormon yang berkontribusi terhadap reward gitu, reward system kita. Nah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan dopamin supaya mahasiswa termotivasi ikut kelas adalah kita menjadikan kelas online ruang yang aman untuk belajar agar bisa merangsang dopamin mahasiswa. Kelas sinkronus bisa untuk ini nih, karena nanti ada diskusi dan feedback dari dosennya langsung. Jadi kadang-kadang kan mahasiswa kalau asinkronus misalnya bingung ya gitu kayak, aduh ini cara belajarnya ini materinya tentang apa sih kok saya nggak paham gitu. Nah dengan kita kelas sinkronus kita jadi bisa mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, kita bisa membantu mahasiswa supaya kelasnya itu jadi kondusif gitu. Ini adalah contoh-contohnya dopamin booster dalam lingkaran ini, misalnya dengan memberikan optimisme di kelas, movement maksudnya adalah kayak misalnya kelasnya 2 jam gitu, terus habis itu kan duduk terus ngadep layar mungkin lelah ya mata gitu, jadi misalnya disuruh kayak gerak-gerak sedikit gitu jadinya. Bisa juga memutarkan musik yang menenangkan gitu, memberikan positive peer interaction. Nah ini kalau positive peer interaction kadang-kadang kalau saya triknya adalah misalnya mahasiswa ketika kan kadang-kadang ada sesi istirahat ya. Kalau istirahat saya sengaja untuk tetap nyalakan, jadi mahasiswa boleh ngobrol sama teman-temannya. Jadi saya malah mengencourage mereka untuk ngobrol sama teman-temannya gitu. Karena kan kalau di kelas langsung kan sebenarnya mahasiswa itu selain kelas kan juga ngobrol sama teman sebelah kanan kirinya kan gitu. Nah jadi saya memberikan kesempatan, udah nih kita istirahat misalnya 10 menit, kalian mau ngobrol, mau gosip sama teman-teman kalian silakan gitu. Positif humor juga bisa, sedikit lawakan itu baik ya gitu, karena tertawalah sebelum tertawa dilarang gitu katanya. Terus habis itu ada choice, jadi mahasiswa juga mendapatkan, kalau mahasiswa bisa memilih melakukan sesuatu dia akan merasa aman gitu bahasanya. Nah kalau secara asinkronus itu yang perlu diingat adalah kita harus menakar nih kemampuan mahasiswa kita agar tidak mengalami distress. Kita tahu dalam stres ada eustress dan distress, karena kalau misalnya mengalami distress nanti itu tidak baik nih untuk memori, karena kalau secara secara neuropsikologi ada namanya amigdala yang kayak memproses emosi. Kalau misalnya amigdalanya itu terlalu overwhelmed ya gitu, maka bisa mempengaruhi hipokampus, di mana amigdala sama hipokampus itu tuh lokasinya itu dekat, dan hipokampus itu memiliki kontribusi terhadap memori jadinya. Nah jadi ketika kita memberikan tugas pada mahasiswa, kita lihat juga nih kalau mahasiswanya ternyata malah mengeluh atau misalnya kayak capek atau gimana, ya mungkin kita harus melihat nih kayak
mahasiswanya itu seperti apa ya gitu. Nah terus misalnya kayak kalau tugas nonton video, misalnya videonya 2 jam, ya encourage aja mahasiswa kayak kalian nggak harus kok nonton 2 jam dalam sekali waktu, bisa aja 30 menit 30 menit gitu. Nah ini adalah tips dari saya gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa baca, tapi yang saya mau sampaikan dari tips saya ini adalah koordinasi antar dosen jadinya sangat penting jadinya. Misalnya materi asinkronus, materi yang secara asinkronus itu misalnya bisa aja nih, misalnya kan kelas paralel misalnya ada 5, ya udah misalnya bagi-bagi tugas gitu ya bersama dengan 5 dosen ini, yang dosen 1 membuat pertemuan keberapa, dosen 2 membuat pertemuan keberapa, lalu setelah masing-masing membuat, terus nanti kalau kelas sinkronus ya kembali lagi jadi tanggung jawabnya dosen masing-masing ya gitu, dosen masing-masing kelasnya gitu. Jadi bisa kok satu materi itu dipakai kelas paralel, jadi nggak harus saya bikin video khusus kelas saya, kelas lain bikin video khusus kelasnya misalnya, atau tugasnya khusus kelas lain. Jadi kita bisa bekerja sama di sini. Dan yang menurut saya jadi penting itu adalah pengalaman belajarnya mahasiswa saat pandemi ini tuh mungkin akan berbeda ya dengan sebelum pandemi. Tapi yang perlu kita ingat adalah capaian pembelajarannya yang penting harus tetap terlaksana gitu, harus tetap dijalankan learning objektifnya seperti itu. Dan saya nggak tahu di keadaannya bagaimana di universitas Bapak Ibu sekalian, tapi maksimalkanlah apa yang memang sudah ada di masing-masing universitas, masing-masing kampus, dan kalau ada yang gratis ya kita maksimalkan juga gitu jadinya pemakaiannya seperti itu. Kalau mau mempelajari lebih lanjut itu di Open University mereka membuka membuka caranya ini ya untuk melakukan sinkronus dan asinkronus learning ini juga mungkin bisa diikuti. Ini pertemuannya emang berminggu-minggu sih, tapi waktu itu saya kayak ikut dalam 1 hari juga ternyata bisa, walaupun agak seharian sih memang saya belajarnya. Ini adalah referensi yang saya pakai, nanti ini bisa dipelajari lagi. Terima kasih, itu jadi presentasi dan pemaparan materi saya. Semoga membantu dan mungkin menginspirasi juga buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau melakukan pembelajaran secara sinkronus atau asinkronus di universitasnya masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Billy atas pemaparannya, menarik sekali. Jadi sebenarnya secara tidak langsung pun gitu ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi yang tiba-tiba ini, secara nggak langsung pun kita sebenarnya sudah menjalankan asinkronus dan sinkronus learning nih gitu. Cuman mungkin di antara kita masih belum menyadari kalau itu adalah sinkronus sama asinkronus learning gitu. Nah, ada beberapa hal sih yang saya bisa tarik ininya benang merahnya gitu, bahwa antara asinkronus dan sinkronus learning itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang serupa gitu. Cuman yang membedakan adalah tadi dari segi temporalnya, maksudnya proses interaksinya, lalu kemudian proses pembelajarannya pun kalau yang asinkronus bisa dibagi dalam beberapa tahap, tidak harus saat itu juga, tidak harus ada interaksi langsung dengan kita sebagai dosen dan juga mahasiswanya. Tapi kalau yang sinkronus itu sifatnya real time gitu, artinya kalau kita mengajak diskusi ke anak-anaknya, ke mahasiswanya, itu bisa dilakukan secara sinkronus. Nah, kalau tadi Pak Billy juga sempat bilang bahwa sebenarnya nggak ada nih yang lebih baik antara sinkronus atau asinkronus. Saya setuju nih Pak gitu, karena memang proses pembelajaran pada anak-anak zaman now ini, kalau misalnya kita patok, oke semuanya sinkronus gitu, yang ada mereka jadinya bosen dan nanti akhirnya jadinya stres dan dia muncul perilakunya jadi di-stres gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kita kasih asinkronus gitu, asinkronus terus, gitu, anak-anaknya jadi seperti tidak tahu proses pembelajarannya pun juga jadi tidak optimal seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu sebenarnya bukan asinkronus atau sinkronusnya, tapi bagaimana nih kita sebagai dosen bisa mengisi proses pembelajarannya supaya tetap asik, tetap menarik, tetap bisa dipahami dengan baik sama mahasiswanya, sehingga tujuan untuk mencapai learning objektifnya itu bisa tercapai. Karena biar bagaimanapun juga pembelajaran itu tetap ada ujungnya adalah learning objektif. Terima kasih sekali Pak Billy. Nanti kita akan lanjutkan